Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Pertanyaan pertama, mengapa harus belajar himpunan? Beberapa alasan yang bisa digunakan sebagai dasar belajar himpunan antara lain: pertama, belajar himpunan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kenapa? Karena himpunan seringkali digunakan sebagai model dalam memecahkan masalah matematika, sehingga belajar tentang himpunan akan membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, dengan mempelajari himpunan, diharapkan kemampuan logika akan semakin terasah dan memacu kita untuk berpikir secara logis. Apa berpikir secara logis? Kemarin sudah dibahas, salah satu definisi logika adalah berpikir dengan tepat, sehingga menghindari kesalahan-kesalahan berpikir supaya tidak sesat pikir dan meningkatkan cinta akan kebenaran. Beberapa materi yang dibahas dalam himpunan. Yang pertama, apa itu himpunan atau definisi himpunan. Yang kedua, bagaimana penyajian himpunan. Yang ketiga, kardinalitas, apa itu kardinalitas. Dan yang terakhir adalah operasi yang bisa dilakukan pada himpunan. Kita awali pembahasan dengan pengertian atau definisi himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh, himpunan hewan berkaki dua. Ada ayam, ada bebek, ada burung. Semua orang setuju dan sepakat bahwa bebek, ayam, dan burung adalah hewan yang memiliki kaki dua. Artinya, hewan berkaki dua memiliki definisi yang jelas, sehingga hewan berkaki dua bisa disebut dengan himpunan. Selanjutnya, himpunan bilangan asli. Bilangan asli juga memiliki definisi yang jelas, sehingga bilangan asli bisa disebut dengan himpunan. Contoh yang ketiga, himpunan lukisan yang bagus. Bagus itu menurut si A belum tentu bagus menurut si B, dan tentu juga berbeda juga dengan si C, sehingga bagus itu memiliki definisi yang berbeda-beda atau definisi yang tidak jelas, sehingga lukisan yang bagus tidak bisa disebut dengan himpunan. Selanjutnya, himpunan orang yang pintar. Pintar menurut A juga akan berbeda dengan menurut si B, dan tentu menurut C juga bisa jadi berbeda lagi. Artinya apa? Artinya orang yang pintar tidak bisa disebut dengan himpunan. Bahasa lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan sebuah himpunan, kata lain yang digunakan salah satunya adalah set. Contohnya, satu set komputer desktop. Komputer desktop terdiri dari apa? Dari CPU, dari monitor, dari keyboard, dan mouse. CPU, monitor, keyboard, mouse memiliki definisi yang jelas, sehingga komputer desktop bisa disebut himpunan atau set. Satu set komputer terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Objek di dalam himpunan disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Kita bisa menyebutnya anggota dari komputer desktop terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan mouse.
1, 2, 3, 4, 5, 6 disebut himpunan atau set. Sedangkan 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 disebut himpunan ganda atau multiset. Kenapa? Karena ada elemen yang berulang atau berganda. Urutan dalam sebuah himpunan, urutan atau elemen dalam sebuah himpunan tidak penting. A, B, C, D, himpunan yang berisi A, B, C, D sama dengan himpunan yang berisi D, B, A, C. Setelah memahami himpunan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menyajikan sebuah himpunan? Baik, kita jelaskan bagaimana cara menyajikan sebuah himpunan. Ada beberapa cara dalam menyajikan himpunan. Yang pertama, enumerasi atau tabulasi. Yang kedua, simbol-simbol baku. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Dan yang keempat, diagram Venn. Yang pertama, enumerasi. Bagaimana caranya? Cara menyajikan dengan enumerasi adalah dengan mendaftarkan atau menuliskan secara rinci setiap anggota himpunan. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama, maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, himpunan 3 bilangan genap positif pertama. Kita semua tahu bahwa bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, sehingga yang pertama adalah 2 itu sendiri, selanjutnya adalah 4, dan yang ketiga adalah 6. Sehingga himpunan 3 bilangan genap positif pertama anggotanya 2, 4, 6. Selanjutnya himpunan 100 buah bilangan asli pertama, maka anggotanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 100. Yang kedua, menyajikan himpunan dengan simbol-simbol baku. Misal, N adalah himpunan bilangan alami atau natural atau bisa disebut dengan bilangan asli. Maka anggotanya adalah 1, 2 dan seterusnya sampai tak hingga. Z adalah himpunan bilangan bulat, maka anggotanya adalah dari minus tak hingga sampai minus 2, minus 1, 0, 1, 2 sampai dengan positif tak hingga. Q adalah himpunan bilangan rasional, di mana anggotanya adalah A per B, di mana A, B elemen Z atau elemen bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional bisa direpresentasikan dalam bentuk pecahan maupun desimal. Contohnya 1/4 atau 0,25. R adalah himpunan bilangan real, maka anggotanya dari minus tak hingga 0 sampai dengan positif tak hingga. Misalkan N himpunan bilangan bulat positif dan Z himpunan bilangan bulat, maka N merupakan himpunan bagian dari Z. Cara penyajian himpunan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan kriteria atau syarat keanggotaan himpunan tersebut. Sebagai contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 5. Sehingga kita bisa menyajikannya sebagai berikut. A adalah semua X di mana X
elemen bilangan asli atau n dan x kurang dari 5. Atau kita bisa juga menyajikannya dengan cara A adalah semua x elemen bilangan asli di mana x kurang dari 5. A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Cara penyajian yang selanjutnya yang keempat adalah dengan diagram Venn. Misalkan U adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 5. Dan B adalah himpunan yang beranggotakan 2, 5, 6, 8. Sehingga kita bisa menyajikannya sebagai berikut. A adalah himpunan 1, 2, 3, 5. B adalah himpunan 2, 5, 6, 8. Di sini ada kesamaan 2 dan 5. Dan yang tidak anggota A dan B ada 4 dan 7. Anggota suatu himpunan sangat beragam, sehingga kita perlu memahami himpunan berdasarkan anggota atau kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah himpunan. Sebagai contoh, sebuah himpunan yang beranggotakan merah, kuning, biru, hijau, maka kardinalitas himpunannya adalah 4. Kardinalitas himpunan A dilambangkan dengan NA atau nilai mutlak dari A. B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Sehingga B adalah himpunan yang beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinalitas B atau NB sama dengan 8. Himpunan T beranggotakan kucing, A, Amir, 10, paku, laptop. Maka kardinalitas T sama dengan 6. Himpunan A beranggotakan 2, himpunan yang beranggotakan 2, 3, himpunan yang beranggotakan 4, 6, dan himpunan yang beranggotakan himpunan yang berisi 7. Maka kardinalitas A sama dengan 5. C adalah kosong, maka kardinalitas C sama dengan 0. D adalah himpunan X, semua bilangan asli di mana X lebih kecil dari 5000, maka kardinalitas D sama dengan 4999. E adalah himpunan yang beranggotakan X, elemen bilangan N di mana X lebih besar sama dengan 5000, maka kardinalitas E tidak terhingga. Menurut kardinalitasnya, himpunan dibagi menjadi himpunan kosong atau null set, himpunan bagian, himpunan yang sama, himpunan ekivalen, himpunan saling lepas, dan himpunan kuasa atau power set. Himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong adalah himpunan dengan kardinal 0. Sebagai contoh, E adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X lebih kecil dari X. Maka kardinal E sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada X yang bisa memenuhi pertidaksamaan tersebut. Selanjutnya, A adalah himpunan X, di mana X adalah akar persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka kardinalitas A sama dengan 0. Kenapa? Karena
karena tidak ada X yang memenuhi persamaan tersebut. Sebuah himpunan yang berisikan atau beranggotakan kosong bukan atau tidak bisa disebut sebagai himpunan kosong karena memuat atau memiliki anggota satu elemen, yaitu kosong. Selanjutnya adalah himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. A disebut subset dari B dan B disebut superset dari A. Sebagai contoh, himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3 adalah bagian dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Contoh selanjutnya, himpunan bilangan asli atau N adalah himpunan dari bagian himpunan bilangan bulat atau Z. Dan himpunan bilangan bulat merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Selanjutnya adalah himpunan yang sama. Himpunan A dan himpunan B dikatakan sama jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. Jika tidak demikian, maka himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Contoh, jika A adalah himpunan yang beranggotakan 01 dan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah X dikalikan X minus 1 sama dengan 0, maka himpunan A sama dengan himpunan B. Jika A adalah himpunan yang beranggotakan 3, 5, 8 dan B adalah himpunan yang beranggotakan 5, 3, 8, maka himpunan A sama dengan himpunan B. Jika himpunan A beranggotakan 3, 5, 5, 5, 8, 8 dan B adalah himpunan yang beranggotakan 5, 3, 8, maka himpunan A sama dengan himpunan B. Jika A adalah himpunan yang beranggotakan 3, 5, 8, 5 dan B adalah himpunan yang beranggotakan 3, 8, maka himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Untuk 3 buah himpunan A, B, C berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, himpunan A sama dengan himpunan A, himpunan B sama dengan himpunan B, dan himpunan C sama dengan himpunan C. Yang kedua, jika himpunan A sama dengan himpunan B, maka himpunan B sama dengan himpunan A. Yang ketiga, jika himpunan A sama dengan himpunan B dan himpunan B sama dengan himpunan C, maka himpunan A sama dengan himpunan C. Selanjutnya, himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal kedua himpunan tersebut sama. Sebagai contoh, A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5, 7 dan B adalah himpunan yang beranggotakan A, B, C, D. Maka kardinal A sama dengan kardinal B, sehingga A disebut atau himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Selanjutnya, himpunan saling lepas. Dua buah himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Contoh, jika A adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X elemen bilangan positif dan X lebih kecil 8, dan B adalah himpunan yang beranggotakan 10, 20, 30 dan seterusnya, maka
himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Berdasarkan kardinalitasnya, yang terakhir adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Jika kardinal himpunan A sama dengan M, maka kardinal power set dari A sama dengan 2 pangkat M. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan yang beranggotakan 1 dan 2, maka himpunan power set dari A sama dengan 2 pangkat kardinal A atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka himpunan power set A sama dengan himpunan yang beranggotakan himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1, 2. Selanjutnya kita akan membahas operasi pada himpunan. Beberapa operasi pada himpunan antara lain yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga komplement, yang keempat selisih, yang kelima beda setangkup, dan yang keenam terakhir perkalian kartesian. Kita mulai dari irisan atau intersection. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah semua X, di mana X elemen himpunan A dan X elemen himpunan B. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10, dan B adalah himpunan yang beranggotakan 4, 10, 14, 18, maka irisan himpunan A dan B adalah himpunan 4 dan 10. Contoh selanjutnya, jika A adalah himpunan yang beranggotakan 3, 5, dan 9, dan B adalah himpunan yang beranggotakan -2 dan 6, maka irisan himpunan A dan himpunan B sama dengan kosong. Artinya himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Selanjutnya, operasi selanjutnya adalah gabungan atau union. Gabungan himpunan A dengan himpunan B adalah semua X, di mana X adalah elemen A atau X elemen B. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan yang beranggotakan 2, 5, 8, dan B adalah himpunan yang beranggotakan 7, 5, 22, maka gabungan himpunan A dengan himpunan B adalah 2, 5, 7, dan 22. Selanjutnya, gabungan himpunan A dengan himpunan kosong sama dengan himpunan A. Operasi selanjutnya yang ketiga adalah komplement. Komplement himpunan A adalah semua X, di mana X elemen bilangan U atau universal atau semesta, dan X bukan elemen himpunan A. Sebagai contoh, misalkan U adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3 sampai dengan 9. Yang pertama, jika A adalah himpunan 1, 3, 7, 9, maka komplement A adalah himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6, 8. Selanjutnya, jika A adalah himpunan X, di mana X dibagi 2 elemen bilangan positif dan X lebih kecil 9, maka komplement A sama dengan himpunan
1, 3, 5, 7, dan 9. Operasi himpunan yang keempat adalah selisih. Selisih himpunan A dan himpunan B adalah semua X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 10, dan B adalah himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10, maka selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan selisih himpunan B dengan A adalah kosong. Contoh selanjutnya, selisih antara himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5 dan himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3 adalah himpunan yang beranggotakan 5. Tetapi selisih himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3 dengan himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5 adalah himpunan yang beranggotakan 2. Operasi yang kelima adalah beda setangkup. Beda setangkup himpunan A dan himpunan B adalah gabungan dari selisih himpunan A dan B dan selisih himpunan B dan A. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6 dan B adalah himpunan yang beranggotakan 2, 3, 5, maka beda setangkup himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang beranggotakan 3, 4, 5, 6. Operasi himpunan yang terakhir atau yang keenam adalah perkalian kartesian atau kartesian produk. Perkalian kartesian himpunan A dan himpunan B adalah semua himpunan yang beranggotakan A, B, di mana A elemen himpunan A dan B adalah elemen himpunan B. Sebagai contoh, yang pertama, misalkan C adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3, dan D adalah himpunan yang beranggotakan A dan B, maka perkalian kartesian himpunan C dan himpunan D adalah himpunan yang beranggotakan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Yang kedua, misalkan himpunan A sama dengan himpunan B sama dengan himpunan semua bilangan real, maka perkalian kartesian himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua titik di bidang datar. Beberapa catatan tentang operasi himpunan perkalian kartesian. Yang pertama, jika himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan berhingga, maka derajat atau kardinalitas perkalian himpunan A dan himpunan B sama dengan kardinalitas himpunan A dikalikan kardinalitas himpunan B. Yang kedua, A, B tidak sama dengan B, A. Yang ketiga, perkalian kartesian himpunan A dan himpunan B tidak sama dengan perkalian kartesian himpunan B dan himpunan A, dengan syarat himpunan A atau himpunan B tidak kosong. Seperti contoh sebelumnya, C adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3 dan D adalah himpunan yang beranggotakan A dan B, maka perkalian kartesian himpunan D dengan C adalah A1, A2, A3, B1, B2, dan B3, sedangkan perkalian kartesian antara himpunan C dan himpunan D adalah 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Sehingga perkalian kartesian
himpunan D dengan himpunan C tidak sama dengan perkalian kartesian himpunan C dengan himpunan D. Yang keempat, jika A adalah himpunan kosong atau B adalah himpunan kosong, maka perkalian kartesian himpunan A dan himpunan B sama dengan perkalian kartesian himpunan B dan himpunan A sama dengan himpunan kosong. Berikut adalah mind map rangkuman materi tentang himpunan. Semoga mind map atau rangkuman materi ini bisa dimanfaatkan atau digunakan sebagai panduan untuk teman-teman memahami atau mempelajari materi himpunan. Secara garis besar, materi himpunan terdiri dari penyajian himpunan, kardinalitas, dan operasi himpunan, di mana penyajian himpunan terdiri dari enumerasi tabulasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan diagram Venn. Sedangkan berdasarkan kardinalitasnya, himpunan dibagi menjadi himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan yang sama, himpunan ekuivalen, himpunan saling lepas, dan himpunan kuasa atau power set. Selanjutnya, operasi yang bisa pada himpunan. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga komplement, yang keempat selisih, yang kelima beda setangkup, dan yang terakhir perkalian kartesian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.